Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuner. Apa kabarnya? Bersama saya Muhammad Yon Rinaldi, masih dalam program Mojok Pendidikan Tribun Jambi. Seperti biasa, kali ini kita menghadirkan Pak Ridwan, psikolog ya Pak. Apa Ya, kabar Pak? siap. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Ditanyain nggak tadi? Ya. Enggak, jawab dulu. Kan udah tahu apa yang mau ditanyakan. Ya. Pasti nanya kabar dulu. Ya, aja kabar dulu ya Pak ya. Oh iya. Nah, jadi Tribuner, akhir-akhir ini memang marak sekali geng motor yang sudah merasakan masyarakat. Jadi geng motor ini juga sampai melakukan pembacokan dan terakhir sampai terjadi korban jiwa di daerah Haji Ibrahim, kalau nggak salah Haji Ibrahim ya Pak ya? Haji Kamil. Haji Kamil. Haji Kamil yang sampai merenggut korban jiwa. Nah, kita akan menyorotin maraknya geng motor di kalangan remaja Jambi ini dari sisi psikologi dengan Pak Ridwan. Pak, gimana Pak? Dari sisi psikologi, ini kan anak-anak di bawah umur Pak. Iya. Nah, jadi bagaimana dari sisi psikologi Bapak memandang ini? Iya. Kalau kita lihat pemahaman tentang geng dulu lah ya. Geng ini kan sekumpulan kelompok orang yang memiliki katakanlah tujuan yang sama. Nah, kalau kita bicara anak remaja dalam konteks ini bahwa dia di bawah umur, tentu dari dalam aspek perkembangannya dia sedang mencari identitas diri. Jadi artinya ada kelabilan di sana, sedang mencari katakanlah pengakuan dari kelompok-kelompok. Ya kebetulan ya dia bergabung di dalam geng motor tersebut dan geng motor tersebut bisa memberikan sebuah pengakuan. Dan intinya juga mereka juga sedang melaksanakan sebuah misi untuk dapat eksistensi dirinya diakui. Nah, geng motor itu adalah suatu tempat wadah di mana orang-orang mendapatkan keamanan, kenyamanan, prestise, rasa bangga kan? Iya. Wah, apalagi mereka juga bisa mengekspresikan apa-apa yang menjadi katakanlah permasalahan-permasalahan mereka. Nah, orang-orang yang masuk geng motor ini anak-anak remaja tentu juga bukan hanya dari sisi psikologis dia sendiri secara aspek perkembangan, tetapi juga ada sisi-sisi lain yang juga mempengaruhi seperti katakanlah keadaan keluarga, lingkungan, itu saling berkaitan itu. Nah, sehingga akhirnya pilihan-pilihan mereka pada geng motor yang itu lebih dianggap sesuatu yang lebih hebat. Oke. Ya. Mungkin bisa dikatakan bahwa mereka menemukan keluarga baru di geng motor. Bisa dikatakan seperti itu, Pak? Ya, artinya kalau kita bicara tentang keluarga, tentu adalah di sana ada pola komunikasi yang intens, ada yang saling memperhatikan, ada yang saling katakanlah membela, katakanlah memberikan rasa aman. Nah, di keluarga, kemungkinan keluarga sebenarnya itu kadang-kadang mungkin tidak terpenuhi. Artinya mereka mencari tempat keluarga yang baru. Dan itu bahkan lebih dari keluarga kadang-kadang kedekatan mereka. Nah, ini kan kalau ada yang terganggu satu, yang lain juga akan ikut terlibat, membela dan segala macam. Kemudian karena ada kekerabatan, keeratan yang begitu kuat di antara mereka, maka apapun itu mereka akan menjaga marwah kelompok mereka sendiri. Dan ini yang belum tentu didapatkan dalam keluarga ya Pak? Iya, biasanya kebanyakan mereka punya konflik dengan keluarga atau juga pola pengasuhan orang tua yang otoriter sehingga akhirnya mereka nggak nyaman lah di rumah atau ada keluarga yang mengabaikan mereka, cuek dengan keadaan mereka. Nah, disinilah mereka mencari jati diri tadi kan, sementara mereka sedang mencari jati diri nggak ditemukan di tempat lain selain mungkin di geng motor ini. Padahal sebenarnya banyak sih tempat-tempat yang bisa mereka lakukan untuk ekspresi. Jadi geng motor ini, fenomena geng motor ini berarti bisa hampir-hampir mirip dengan dulu itu fenomena anak punk, terus juga anak Vespa, apa yang rame-rame yang Vespa touring gitu ya. Mereka kan sebenarnya mencari identitas diri semua, mencari jati diri untuk mengekspresikan emosi mereka. Nah, kelompok-kelompok ini yang akhirnya antara satu dengan yang lain bahkan bisa saling bersinggungan. Jadi bukan hanya mereka mencoba untuk mengekspresikan dalam tindakan-tindakan negatif ke orang-orang lain yang bukan geng motor itu sendiri, tetapi antar geng pun juga bisa terjadi. Antar geng juga bisa terjadi. Karena mereka merebut simpati untuk dikatakan lebih berpengaruh gitu kan di dalam kelompok-kelompoknya. Nah, itu bisa terjadi. Oke, ya kalau kita lihat fenomena Vespa touring, mereka kan mengekspresikan diri dengan touring keliling Indonesia gitu Pak ya. Tapi beda ya, kalau dia sifatnya klub gitu ya. Klub itu kan sesuatu yang sudah terdata, ada ketuanya jelas, secara organisasi jelas. Tapi kalau geng ini kan sesuatu yang tidak tercatat secara organisasi.
sehingga akhirnya mereka sifatnya lebih liar. Maka wajar saja perilaku mereka juga liar, tidak terkendali. Tapi kalau klub motor misalnya, itu malah dikondisikan dengan ketua-ketuanya para pejabat kadang ya, bahkan juga beberapa ya aparat kita juga terlibat di situ. Karena kan. mereka positif jatuhnya Positif, ya Pak. misalnya mereka memberikan bantuan sosialisasi tentang kebersihan dan segala macam gitu kan ya, lebih banyak kegiatan-kegiatan sosial. Kalau mereka ini kan dibilang bertujuan, tetapi sebenarnya apa yang mereka lakukan tidak bertujuan, kecuali hanya sekedar menunjukkan bahwa mereka hebat, mereka jago, mereka disegani. Nah, eksistensi itu dapat di dalam geng motor. Bahkan fenomena yang menarik itu kalau mereka masuk ke dalam geng motor, itu bisa jadi mereka diminta untuk melakukan hal-hal yang lebih berani dulu. Ya, akhirnya diakui nanti kan. Ya, kalau kita lihat geng-geng motor dulu yang di Bandung ya, kayak nama-nama besar Bandung, sebelum masuk geng motor memang mereka melakukan diuji dulu dong, berantem gitu kan ya, diadu di antara mereka, nunjukin mental. Nah, ketika bisa masuk sana dan diterima dengan usaha yang cukup keras, bahkan mungkin bisa bersifat melukai secara fisik, disitulah kebanggaannya. Ketika diterima kan, wah saya hebat. Dan ketika orang tahu, masyarakat tahu, temannya tahu, dia itu geng motor si A, wah kan beda dong. Pendekatan orang dengan dia lebih hormat, lebih segani, lebih takut. Nah, ini kadang-kadang memperkuat secara tidak langsung perilaku itu berulang lagi dan berulang lagi. Karena stigma-stigma yang dibangun itu bahwa mereka hebat, mereka jago, nah itu kan kadang-kadang menjadi salah kaprah di sana. Ya, dan lucunya juga kan Pak, kadang-kadang korban mereka ini bukan antar geng, malah kadang-kadang orang yang pulang malam. Ya, karena mereka bergerombolan kan. Kalau bergerombolan itu yang dikhawatirkan itu kan mereka selalu membawa senjata. Mempersenjatai diri, ya nggak tahu untuk apa sebenarnya ya. Kalau dibilang untuk jaga diri, ada tendensi mereka untuk menyerang sebenarnya. Jadi siapapun yang kebetulan ada lewat, disitulah dihantamnya. Ya. Untuk menunjukkan atau memuaskan rasa. Dan juga jadi pembicaraan orang banyak kan. Nah, apalagi ini perilaku anak-anak remaja. Anak-anak remaja tahu sendiri. Eksistensi itu begitu sangat berharga buat mereka. Penerimaan itu begitu sangat berarti buat mereka. Nah, kalau seandainya mereka tidak dapat menunjukkan eksistensi, tidak dapat penerimaan dari lingkungan, ya gimana ya, kebayang ya, konsep diri yang dibangun oleh seorang remaja itu menjadi hancur. Nah, salah satu penyebab juga mereka bergabung dalam geng motor itu salah satunya konsep diri mereka yang keliru. Misalnya mereka merasa seorang yang lemah ya, seorang yang nggak bisa ngapa-ngapain, seorang yang penakut, sehingga akhirnya ketika bergabung dengan geng ini tumbuh rasa berani, tumbuh rasa percayaan diri. Nah, itu yang kemudian menjadi ya nggak benar di sana gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara geng motor ini kan nggak ada habisnya Pak, hampir setiap tahun, dari tahun berapa kan? Sampailah sekarang, kemarin berapa bulan lalu sempat dirazia polisi di Bina, kembali lagi. Seolah berulang gitu. Dan kelompoknya bisa berubah-ubah atau itu saja, gitu kan? Betul. Karena apa? Karena mereka ini kan katakanlah sebenarnya dibilang dewasa kan belum. Mereka ini sebenarnya konteksnya masih peralihan. Dan kemudian hukum kita juga untuk anak-anak ini kan diutamakan tidak menghukum secara badan, fisik, tetapi adalah bagaimana dalam bentuk pembinaan. Ya, pembinaan artinya yang bertanggung jawab sebenarnya terhadap kejadian yang pada anak-anak remaja ini adalah orang tua. Nah, makanya dikembalikan lagi. Nah, ketika dikembalikan lagi, iya kalau orang tuanya mampu memberikan kedekatan yang harmonis, komunikasi yang baik dengan anaknya. Kalau nggak, balik lagi dia kelompoknya lagi, mulai lagi. Toh kemarin juga paling digituin lagi katanya kan gitu. Nah, kalau dari segi psikologi itu bagusnya anak-anak geng motor yang sudah ditangkap polisi dibina itu pembinaan seperti apa yang harusnya diberikan? Ya, kalau kita bicara seorang remaja, tadi kita bicara tentang eksistensi, kita bicara tentang aktualisasi diri, sebaiknya disiapkan sebanyak mungkin tempat-tempat mereka untuk bisa mengeksistensikan dirinya, mengaktualisasikan dirinya. Nah, ini kadang-kadang mereka ini mengisi waktu luang, misalnya malam minggu. Artinya tidak ada kegiatan-kegiatan yang bisa mereka lakukan kecuali tadi ngumpul dengan para gengnya. Nah, kalau seandainya ada kegiatan yang bermanfaat, yang berpositif, maka pentingnya
keterlibatan itu semua unsur. Oke. Ya, baik dari keluarga maupun pemerintah terutama juga, mau juga aparat kepolisian ya yang menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, ini harus saling mendukung satu dengan yang lain. Pemerintah menyediakan sarana, prasarana untuk mereka katakanlah bisa mengekspresikan diri melalui olahraganya, misalnya menyiapkan tempat-tempat olahraga, menyiapkan tempat-tempat Olahraga kekinian lah ya Pak ya, ya, yang mereka merasa keren gitu kan ya. iya, gitu kan. Hmm. Nah, artinya tidak terpikirkan untuk melaksanakan hal-hal yang negatif. Nah, selama itu tidak terakomodir dengan baik, ditambah dengan masalah di keluarga, intinya juga di keluarga lah. Artinya orang tua itu harus bisa membangun komunikasi dan juga harus peka lah terhadap anak. Ya, kok anak jam 12, jam 1 belum pulang, ya kenapa gitu kan. Nah, itu jadi tanda tanya kan. Iya, betul. Ya, kenapa ini kok anak bisa berkeliaran jam-jam segitu? Apakah tidak terpikiran bahwa nanti anak akan melakukan hal-hal yang negatif atau sebaliknya anak-anak itu bisa jadi korban? Iya. Ya, bertemu dengan yang lain, dia oke lah dia sama anggota dia, tapi ada kebetulan bersenggolan, bersentuhan dengan yang lain, jadi keributan, bisa-bisa dia yang jadi korban. Nah, Iya juga. Jadi memang intinya segala unsur tuh harus bekerja sama, duduk bersama ya. ya, termasuk polisi juga mungkin rutin melaksanakan, katakanlah bukan razia aja ya, tapi mungkin keliling-keliling lihat situasi-situasi yang pasti punya catatan tersendiri, tempat-tempat tertentu kan. Nah, di situ mungkin harus sering dilalui, sering dilihat. Kalau ada kerumunan nggak ada salahnya toh ditanyain, terus diperiksa, sehingga akhirnya membuat si remaja tadi kan juga hati-hati. Atau juga artinya kalau ada pun niat tidak benar dari kelompok geng ini tadi, mereka bisa dicegah, udah diketahui terlebih dahulu kan, oh ini ada bawa senjata, ini ada bawa apa. Ini kan kadang-kadang mereka jalan aja, nggak, ya udah cuek aja kan, nggak misalnya ditanya dulu atau apa gitu kan, diberhentikan misalnya kan. Artinya kepekaan itu juga penting, ya. Iya sih. Nah, kalau enggak ya terus menerus mereka melaksanakan, ya aman kok. Kalaupun nanti ketangkap, paling juga kita dibina, digini-giniin. Nah, masalah utama mereka nggak clear. Iya. Nah, kadang-kadang ya kita butuh mungkin orang-orang profesional untuk kasus individu per individu, mungkin di konseling. Ya bisa datang ke psikolog, ya ditanyain sebenarnya apa yang terjadi pada diri dia, beban apa yang dia terima. Sehingga akhirnya ketika beban itu ada, dia mencari pelampiasan dengan bergabung dengan geng motor. Di situ beban dia lepas semua. Ya kan, kalau mereka masuk geng motor malah terbebani, pasti mereka nggak mau masuk. Tapi justru mereka malah lepas, mendapat pujian, mendapat perhatian, mendapat sorakan dari teman-teman. Oh, kamu hebat, saling memuji gitu kan, atau saling katakanlah menantang, berkompetitif. Misalnya, oh kamu berani anak ini, oke saya berani. Oh itu ketika temannya mengatakan oh hebat segala macam, itu kan tambah tinggi dia. Tambah tinggi perasaan percaya dirinya. Tapi itu tadi itu salah gitu. Jadi kan tadi Bapak bilang ini anak-anak yang memang lagi mencari identitas, mengekspresikan diri. Setuju tidak Pak? Misalnya kalau kita sarankan ke pemerintah dan kepolisian juga di Jambi ini, kita buat namanya itu kayak zona ekspresi. Jadi di situ ya mungkin ada panggung untuk band yang setiap malam anak-anak bisa bergantian main. Tapi memang dikelola dengan benar ya Pak ya. Terus juga ada tempat untuk skateboard, sepatu roda, basket. Kan di beberapa kota dunia kan sudah ada tuh. Lapangan basket yang tidak harus bayar. Lapangan futsal yang nggak harus bayar. Gitu kan. Jadi anak-anak yang energinya berlimpah. Ada tempat penyalurannya. Penyaluran yang hobi musik, aku lupa di kota mana waktu itu. Kalau nggak salah ada yang, misal kalau hari Senin itu jazz, Selasa pop, sampai rock. Jadi terakomodasi semua dan itu memang dibiayain oleh pemerintah. Aku lupa kota mana di Indonesia atau di luar kota, aku pernah baca. Menurut Bapak gimana Pak kalau misalnya pemerintah? Saya sangat setuju sekali selama itu arahnya untuk ke arah positif. Tentu kita harus mendukung itu kan. Termasuk juga kalau di sekolah ya lebih perbanyak mereka dengan aktivitas yang akhirnya bisa membuat mereka lelah. Jadi ketika udah pulang udah capek segala macam. Nah, mereka ini perlu juga pemantauan. Artinya sekolah-sekolah juga perlu melihat, sekolah juga bagian dari pemerintah ya. Artinya mendukung dunia pendidikan gitu. Nah, itu juga harus melihat, mencari tanda-tanda kemungkinan anak ini
akan melakukan sesuatu atau bergabung dalam geng motor, itu harus cepat diantisipasi, dipanggil, dikasih penjelasan, nggak perlu dimarahin. Karena anak itu semakin dimarahin, dia takut hanya pada saat itu. Tapi ketika dia bergabung ini, dia merasa diterima. Mungkin di gengnya nggak pakai marah-marah, tapi happy-happy, senang-senang. Melakukan apa yang dia mau. Iya, melakukan apa yang dia mau, melakukan apa yang dia suka. Dia juga bebas bertindak, bahkan mendapat dukungan. Nah ini kadang-kadang unsur pendidikan juga perlu dilibatkan. Kemudian juga kalau kita bicara juga tentang pendidikan ya, kita masukinlah kurikulum pembelajaran yang sifatnya tentang moral, mana benar, mana salah. Nah, pemerintah menyiapkan sarana prasarana yang sifatnya gratis. Ya, bagusnya gitu, gratis. Nah, ada kemungkinan juga nggak mereka yang tergabung ini sebenarnya selain di rumah sudah tertekan, mereka juga di sekolah tertekan oleh lingkungan sekolah. Double tekanan bisa jadi. Jadi misalnya di sekolah dia dianggap bermasalah, terus pihak sekolahnya itu tidak bisa menangani, taunya dimarahin terus. Bisa jadi komplikasi. Komplikasinya di sekolah dengan tuntutan sekolah yang begitu tinggi, dengan tuntutan guru yang begitu besar, belum lagi dengan pergaulan yang di sekolah mungkin, mereka tertekan dengan teman-temannya, akhirnya gabunglah dengan geng motor yang belum tentu juga satu sekolah. Tapi ada juga geng motor yang memang dia dalam satu sekolah. Tetapi ini mereka lompat akhir pergaulan, dia merasa nggak nyaman di sekolah ini. Pindahlah dia ke pergaulan teman lain, misalnya dari itu satu waktu aku dulu tuh Pak. Nah, gitu. Teman itu justru di lain sekolah. Lain tempat, malah lebih bangga kan, seolah-olah punya banyak teman kan. Dia nih ngeri-ngeri orang kan. Padahal sebenarnya itu ciri-ciri orang yang penakut sih sebenarnya. Gitu ya Pak ya. Maka dia mencari keamanan untuk seolah menunjukkan bahwa dia banyak orang-orang yang akan membela dia gitu kan. Dia banyak teman, nanti kalau digangguin bakal begini. Sebenarnya intinya seperti itu. Orang-orang juga nggak punya konsep diri yang baik, kepercayaan diri yang kurang sebenarnya. Nah sayangnya mungkin geng-geng motor ini muncul makin menjamur dan banyak dan mendapat tempat. Ya kan, seolah mendapat tempat. Mendapat tempat itu artinya ya semakin dibicarakan mereka semakin semakin mereka bangga, bukan hanya dibicarakan di lingkungan mereka saja, tapi termasuk di media juga kan semakin dibicarakan mereka. Nanti kan seolah-olah kebanggaan itu semakin bertambah dan bertambah. Meskipun katakanlah itu tindakan negatif, tapi orang butuh kebanggaan itu. Jadi sebenarnya permasalahan geng motor ini kalau mau clear, banyak faktor yang perlu diperbaiki, mulai dari orang tua, mungkin orang tuanya perlu dikonseling. Tapi saya lebih pemahaman kalau utama itu adalah bagaimana di rumah. Iya, di rumah. Bagaimana orang tua paham dengan kondisi anak, bagaimana dia tahu cara berkomunikasi dengan anak, bagaimana dia tahu membuat anak itu merasa nyaman. Orang kalau dia nyaman di rumah, tenang di rumah, mungkin dia betahlah di rumah. Nah, kemudian bagaimana anak itu diajarkan untuk bisa berani menolak. Kadang-kadang anak itu kan diajak teman-temannya nih, ayo dong kita gabung nih, nggak enak, takut, ya kan, nanti malah dibully, malah dikata-katain. Nah itu bagaimana orang tua mengkondisikan itu. Ya kemudian di sekolah juga bagaimana melihat anak-anak yang kelihatan seperti tertekan. Nah itu segera dirangkul. Ya, padahal sebenarnya sekolah-sekolah itu udah punya ini ya Pak ya, bimbingan konseling ya. Iya, guru BK. Mungkin itunya yang perlu dikuatkan lagi. Karena kalau setiap guru harus punya kemampuan konseling ya nggak mungkin juga. Ya, artinya kan mereka ada materi-materi untuk preventif, pencegahan. Misalnya tentang narkoba saja ya kan. Nanti ada materinya ini berbahaya, ini segala macam. Tetapi dia harus bisa melihat by one, satu-satu. Mana yang punya potensi, diajak, dia ngobrol. Atau ada informasi sedikit tentang dia. Nah jangan sampai informasi ini kalau tidak kita segera klarifikasi dan tidak segera kita tangani, bahkan bisa jadi dia benar-benar jadi seorang yang katakanlah perilaku negatif yang luar biasa tadi ya, seperti mencelakai orang atau bahkan sampai membunuh orang. Jadi ada sedikit tanda-tanda atau cerita lah dari orang-orang. Jadi nakal, itu sudah potensi kan? Sudah ada ya. Dan baiknya guru BK itu bukan hanya sekedar datang menceramahi. Kamu salah, ini laporan kamu jelek, ini dan tapi diajak ngobrol. Apa sih masalah kamu atau ya kita peka lah gitu kan terhadap mereka. Jadi ini pengalaman aku Pak dulu. Aku ini salah satu orang yang pernah dipanggil BK zaman SMA lah, kita jangan bicara zaman SMP itu.
Sekarang udah SMP loh pelakunya ya. Ya kan udah SMP kan ya. Jadi aku dipanggil sekali dan aku berpikir oh iya benar gitu. Nah, tapi ada teman-teman aku itu justru setelah dipanggil guru BK tambah jadi. Kalau Bang Ian berubah gitu. Ya jadi aku pikir ya benar juga ini bilang ibu nih gitu kan. Padahal aku tuh yakin kok. Karena treatment yang dilakukan ibu tuh pasti sama gitu. Nah. Iya, karena penerimaan orang itu berbeda-beda. Oke. Ya, mungkin Bang Yon ketika dipanggil dihentakkan dengan kesadaran-kesadaran yang selama ini nggak ngerti. Tapi orang lain dia sudah paham kok, ngapain juga saya di ngomong-ngomongin kan gitu ya, malah tambah malas dia, tambah nggak ini ya, nggak simpati, nggak ngeh gitu kan dengan kondisi-kondisi yang sudah disampaikan oleh guru BK. Maka pendekatan per individu itu akan berbeda. Seharusnya ya. Berarti betul. tidak boleh menggunakan metode yang sama. Nah, aku masih ingat bahkan kan yang kita ketahui selama ini, kok dipanggil guru BK. Nah, itu kan udah kayaknya seolah-olah menimbulkan ketakutan. Sekarang itu baiknya guru BK itu bukan tempat mengeksekusi orang-orang yang bermasalah. Sebaiknya ketika orang merasa dirinya ada sesuatu yang nggak beres, nggak ada benar, dia datang sendiri. Selayaknya bagaimana misalnya dokter, kalau dia datang sakit, bukannya dokter bang, kamu sakit ya sini, enggak kan? Tapi dia datang sendiri. Ada yang salah nih dalam tubuh saya. Atau kalau kita ke guru BK itu ada yang salah nih dalam pikiran saya, kok saya pinginnya melaksanakan yang ini ya itu. Jadi mereka tuh nyaman datang ke cerita. Dan juga lingkungan harus memahami, mendukung. Ya orang ke BK mungkin ada yang mau pengen disampaikan, pengen curhat. Bahasa curhat itu lebih enjoy kayaknya. Saya pengen guru BK dong curhat. Ini enggak, setiap ke BK itu adalah orang yang dipanggil. Berarti orang yang punya kasus. Jadi orang malu kalau ke guru BK kan itu. Image-nya kan negatif sekali gitu. Ya seharusnya BK itu image-nya udah diubah dulu ya. Tapi Bapak yang bilang itu benar. Kalau aku tidak akan bicara orang, aku bicara sendiri. Jadi waktu dipanggil itu yang manggil teman, Yon, kok dipanggil BK? Jadi itu seolah-olah aku punya masalah apa ya gitu. Nah, padahal yang kulakukan biasa aja gitu. Nah, tapi ternyata sampai di BK itu, Bu manggil aku, iya kenapa? Aku nggak ngajak makan kue, katanya ibu tuh. Kan. Padahal nggak juga ya. Padahal cerita Pak, jadi cerita aja gitu kan. Gimana sekolah di sini gitu kan, bagaimana cerita aja gitu kan, bagaimana teman-teman gitu kan. Bagaimana cita-cita ke depan, cerita tuh cerita itu, jadi tidak cerita tentang Yan kau harus kayak gini. Aku pikir sih ibu nih, ya benar. Ketika dia bilangin gimana cita-cita masa depan besok pingin kuliah di mana gitu, terus aku mikir iya juga ya. Berarti kalau aku mau mencapai cita-cita itu harus dari sekarang. Nah ini yang penting disosialisasikan. Artinya ketika Bang Yon punya pengalaman seperti itu, orang-orang seperti Bang Yon ini sebagai orang terdepan untuk menceritakan. Itu kalau BK itu seperti ini loh, enak, nyaman gitu kan. Nah, tapi kan beda asumsi itu terus berkembang, ini berarti orang bermasalah, ini dipanggil. Tapi Pak, ketika teman aku dipanggil, aku kan lakukan yang sama. Kau punya masalah apa? Kalau aku jawab itu kan, kamu tuh nakal, degil tuh lah dipanggil guru BK. Padahal aku yang pertama dipanggil Pak, ke guru BK tuh biasa-biasa aja. Nah itu. Itu kan kayak orang sunat lah, sunat. Sunat kan kalau sudah disunat, yang sudah sunat tuh pasti bilang sunat tuh sakit gitu ya. Nah, iya, nakut-nakutin gitu ya. Nakut-nakutin itu. Nah itu gimana tuh Pak? Ya, jadi kadang-kadang stigma yang sudah terbangun itu ketika kita masuk bagian dari itu, akhirnya kita terus mengembangkan stigma itu terus ya. BK itu menakutkan, BK itu tempat orang bermasalah. Nah, artinya perlu guru BK itu sendiri bagaimana mensosialisasikan apa sih pentingnya guru BK, tempat apa sih guru BK itu, gitu kan. Artinya kadang-kadang perlu juga sih orang-orang yang nggak bermasalah sekali-kali dipanggil. Kadang-kadang ya untuk sekedar curhat. Artinya begini, guru BK itu menempatkan bahwa semua anak itu adalah bagian dari ya katakan keluarga dia sendiri. Iya. Nah, bukan hanya yang punya masalah. Mungkin program-program khusus secara bergiliran ini dipanggil, ini diajak dicerita atau apa. Bahkan bisa juga sih sebenarnya tidak perlu per individu juga. Bisa juga konseling itu kan kelompok, bisa 4-5 orang datang ngobrol santai. Ibarat anak-anak sekarang itu ya ngopi lah. Ya, sebenarnya nggak cocok Pak satu sekolah itu satu guru BK Pak ya. Seharusnya lebih dari satu. Karena satu sekolah pun bisa ribuan siswa. Betul. Iya. Betul. Kalau guru BK itu makanya Kak konotasinya kan masih dalam sifat katakanlah ya mencegah atau juga menghakimi, bukan menghakimi, tapi memanggil orang-orang yang bermasalah. Tentu tunggu ada yang bermasalah saja kan. Udah mungkin 1000-1000-nya bermasalah kan. Nah itu intinya. Maka
Maka yang paling penting juga adalah ketika guru BK itu masih sedikit di suatu tempat atau di satu sekolah, gurunya harus sering ke Aktif. kelas-kelas atau mengumpulkan anak-anak didiknya untuk memberitakan, memberitahu akses-akses pergaulan bebas, misal akses-akses dari game motor. Nah ini penting juga nih, game motor ini mungkin dia bisa memberitahukan kepada anak apa akibatnya. Nah ini disebut dengan preventif, pencegahan. Kemudian ketika dia bicara tentang pencegahan, tentu dia harus menampilkan hal-hal yang negatif yang ditimbulkan akibat dari itu. Misalnya kalau dia bicara narkoba, berarti kan kita lihat kan nih orang-orang yang kena narkoba seperti apa. Nah, geng motor misalnya kita lihatin ini akibatnya. Kemudian pancing emosi anak, pancing insight dia, pemahaman dia. Ini bagus nggak kira-kira? Baik nggak untuk kehidupan kita? Nah itu insight itu harus ditanam, terus dimasukkan terus dalam pikiran anak. Dan itu harus rutin juga. Karena apa? Anak ini kan masukannya bukan dari sekolah saya, bukan dari rumah, bukan dari teman sebaya dia yang ada di tetangga, tetapi juga ada teman-teman lain. Nah itu kan saling mensugesti tuh. Nah guru harus memiliki peranan yang kuat untuk bisa mensugesti anak. Akhirnya saling berebut pengaruh nih. Kan kalau orang dia dapat sugestinya dari seorang guru, biasanya dia lebih dekat. Percaya dengan guru, dia ngikutin kata guru. Dapat dari sugesti dari orang tuh, dia merasa lebih dekat. Dia percaya dengan orang yang lain, abai. Tetapi kebanyakan anak justru tersugesti dengan kelompok-kelompoknya. Kalah berarti guru, kalah berarti orang tua, kalah teman-teman yang baik tadi ini kalah ilmu. Nah, ya artinya pendekatan yang mungkin harus kita pahami. Mungkin perlu juga ya kita memahami pendekatan apa sih yang dilakukan orang itu sehingga tertarik terhadap geng motor. Oke, seharusnya ada penelitian ke situ ya Pak ya. Baru masalah ini terselesaikan. Kalau misalnya kita sudah memperbaiki sekolah, tadi awal Bapak bilang sebenarnya di rumah yang harus diperbaiki sekali. Berarti kalau di pikiran saya ini Pak, tandanya terjadi kasus geng motor ini, misalnya anak-anak ditangkap, orang tuanya yang dikonseling pertama kali. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu ya Pak. Tapi ada nggak pihak yang mau mengkonselingkan orang tua? Seharusnya ada lembaga dan ini ya Pak ya. Dikonseling. Jadi kalau saya pun ketika ada orang tua datang dengan anaknya, yang pertama saya konseling memang orang tuanya. Memang harus orang tua. Ya artinya ada sesuatu pendekatan yang mungkin nggak pas pada anak. Apalagi anaknya banyak. Kita nggak tahu kalau salah satu anak itu merasa cemburu dengan perlakuan orang tua terhadap anak. Kan nggak tahu kalau nggak digali. Nah kita harus gali dulu informasi sebelum ke anak, ke orang tua. Apa yang telah ibu lakukan? Misalnya apa yang telah bapak lakukan? Bagaimana cara bapak mendidik? Pola asuh seperti apa yang bapak ibu lakukan? Baru ketahuan nanti. Apalagi orang tua kan cenderung membandingkan satu anak dengan anak yang lainnya. Contoh tuh adik, contoh tuh kakak kamu. Mereka manut, tapi berontak sebenarnya. Berontaknya itu diterima lah di kelompok geng tadi kan, termasuk geng motor namanya. Terus ada juga orang tua yang selalu menganggap anaknya tidak pernah salah. Itu yang diistilahkan tadi mengabaikan. Ya abai sajalah. Yang penting anak saya itu kalau percaya juga ada kan, yakin saja dengan anaknya. Jadi aku tuh pernah Pak ditelepon salah satu orang tua anaknya itu ketangkap geng motor. Tapi itu belum terjadi seperti ini sih, masih ribut-ribut gitu, dikasih ditangkap dan anaknya bawa sajam, terus orang tuanya ngobrol sama aku, terus aku bilang, dia bilang tuh gini, adik kau tuh Yon katanya, dengan bahasa Jambi. Contoh contoh adik kau tuh. Adik kau tuh Yon orang baik. Dia ini diajak kawannya tuh katanya kan. Dia tuh di ini baik kata dia. Di apa namanya tuh di terjebak katanya kan. Bisa enggak tolong? Terus aku bilang, kalau itu menjadi alasan nanti orang tua yang lain yang anak yang tangkap juga jadi pengaruh. Artinya semua akhirnya saling tuduh menuduh. Tuh. Ini anak si A bilang ini gara-gara si B. Nanti si B bilang gara-gara A atau gara-gara C. Akhirnya semuanya saling tuduh kan. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya pengaruh lingkungan itu iya, tetapi pada dasarnya ketika mereka bergabung itu mereka saling mempengaruhi. Ditambah tipikal kepribadian yang memang katakanlah pribadi-pribadi yang mungkin lemah di situ lemah, akhirnya butuh penguat dari orang-orang lain. Artinya dia tidak dapatkan mungkin di rumah. Ini banyak kejadian. Artinya beginilah ya kalau saya pikir
Orang tua juga tidak perlu menyalahkan siapapun, tetapi mungkin sama-sama introspeksi diri. Iya sih. Ya, betul itu. Benar, ini benar Pak. Jadi ini Pak, memang kasus orang tua keluarga ini kayaknya memang harus jadi perhatian khusus ya. Betul. Untuk para penegak hukum, juga untuk pemerintah, terus juga Betul. kita masyarakat lingkungan jika ada tetangga dan anak-anak kita yang mulai terindikasi geng motor. Cuman permasalahan itu kan banyak nih. Kalau Bapak pernah lihat film Ngeri-Ngeri Sedap tuh Pak? Pernah nonton? Lupa ingat. Belum ya, lupa ingat. Jadi film Ngeri-Ngeri, aku cerita dikit Pak. Film Ngeri-Ngeri Sedap itu menceritakan bagaimana hubungan orang tua cowok dengan anak cowoknya. Jadi orang tua saudara dia punya 4 saudara, 3 cowok, 1 cewek. Jadi 3 cowok ini nggak pernah akur satu sama lain. Ya. Tapi dengan yang saudara cewek ini, 3-tiganya ini baik. Terus ditanyalah sama cewek ini sama kakak paling tua waktu itu dalam salah satu dalam satu adegan. Dan ini diambil dari budaya Batak, Pak. Ditanya, Bang, kenapa Bang tuh bisa begitu baik sama aku, sedangkan Abang tidak bisa akur sama saudara-saudara yang lain? Terus Abang tuh jawab gini, karena Bapak itu tidak pernah mengajarkan kami bagaimana cara berkomunikasi dengan sesama cowok. Bapak itu dengan kami itu selalu keras, cuek, taunya merintah, taunya keinginan dia sendiri. Ya. Tapi kalau sama kamu, Dek, kata dia, yang cewek itu, Bapak tuh lemah lembut, berkasih sayang. Jadi kami tahu harus bagaimana memperlakukan adek. Gitu. Sedangkan Bapak tuh tidak pernah mengajar kami bagaimana untuk saling memperlakukan kakak cowok, adik atau adik cowok. cowok. Ya. Akhirnya kan memang komunikasi 3 anak cowok ini, walaupun akhirnya happy ending ya. Ya, kalau film ya pasti happy ending ya. Kan? Walaupun terlambat ya. Jadi komunikasi 3 anak cowok ini dengan orang tuanya itu ya seperti air dan minyak, Pak. Tidak bisa menyatu. Tidak bisa menyatu. Jadi bapaknya keras dengan keinginan, terus bapaknya bilang, sudah berani ngelawan ya dalam satu adegan, terus anaknya bilang, kami dulu bukannya tidak berani melawan, Pak. Bukannya tidak mau melawan, tapi tidak bisa melawan. Takut. Nah, untuk posisi orang tua di luar sana yang nonton podcast kita ini, Pak, setelah terjadi, misalkan anak-anak remaja ini kadang-kadang orang tua udah telat, Pak. Iya kan? Terlanjur ya. Sudah terlanjur, dia sudah tidak membangun komunikasi dengan baik dari sejak kecil, tiba-tiba anaknya remaja masuk geng motor, terus dia bingung, aku harus gimana? Biasa kan kalau cowok itu dia lebih memilih diam karena logika kan lebih memilih dan aku harus bagaimana nih, dan dia juga belum tentu berbicara dengan orang yang tepat. Betul. Ya, itu bagaimana posisi seorang ayah ketika anaknya terlibat geng motor, bagaimana dia memperbaiki komunikasi dia dengan anaknya, apa yang harus dia lakukan? Kadang-kadang kita berbicara juga aspek-aspek yang tidak terkendali dari sosoknya laki-laki ya. Aspek yang menganggap orang itu harus kuat, orang itu harus nggak boleh cengeng. Nah ini kadang-kadang didikan itu menjadi sesuatu yang keras. Nah yang penting bagi seorang bapak, dia juga harus memahami posisi sebagai seorang anak. Anak itu butuhnya apa, gitu ya. Itu pertama ya, dia harus introspeksi diri apa yang keliru selama ini. Yang kedua ya tentu dia harus belajar untuk mau mendengarkan. Ya kan selama ini mungkin komunikasi itu dibangun dengan satu arah, artinya sistem komando, sistem perintah. Nah yang ketiga juga orang tua itu harus jadi role model. Mungkin sosok-sosok kita seorang bapak yang baik, mengayomi, itu harus jadi role model buat anak. Jadi contoh buat anak. Hingga apa yang dilakukan oleh bapak meskipun dia tidak komunikasi dengan anak, ada kebanggaan tersendiri. Nah ini kadang-kadang semuanya nggak dapet gitu. Bapaknya lah keras, kasar, nggak bisa jadi role model. Kemudian tidak mau mendengarkan, ya. Kemudian cuman mau mengatur. Masuk itu konsep-konsep yang akhirnya negatif terhadap penilaian terhadap orang tua, meskipun dia orang tua sendiri. Ya, jadi artinya anak-anak bisa hanya mengaku itu hanya sebagai karena ikatan darah saja, tapi cara ikatan emosi mungkin nggak pernah tercipta. Nah ini penting ya. Tapi ada juga kendala bagi orang tua, terutama mungkin dia sudah punya tipikal untuk bicara itu nggak mau terbuka dengan anak. Karena bukan anak juga yang nggak mau terbuka, karena orang tua juga. Nah mungkin dia butuh orang-orang ahli lah, orang-orang yang profesional mungkin ya. Bagaimana cara dia memulai sebuah komunikasi. Itu yang paling penting, itu penting juga tuh. Kalau enggak ya memang
peran ibu tuh sangat dibutuhkan juga. Bu itu bisa jadi penyeimbang. Karena biasanya orang lebih suka, ya kita lihat lah ya keseharian pasti kita orang lebih suka cerita sama ibu. Ya, karena ibu itu kan melibatkan faktor-faktor emosional di sana ya. Jadi bagaimana nyamannya dekat dengan ibu, ada pelukan di sana, ada bentuk perhatian. Gimana sih seorang ibu gitu kan? Tapi kalau seorang bapak itu seolah-olah bukan bentuk perhatian, tetap mungkin caranya adalah untuk memperhatikan, tapi mungkin dengan cara-cara yang seorang laki-laki yang keras, tegas. Nah, itu kan. Nah, ini yang mungkin penerimaan sosok bapak itu menjadi nggak tepat bagi anak gitu ya, untuk menjadikan panutan ya, untuk menjadikan role model bagi anak. Nah, artinya begini, artinya ibu harus memahami juga kondisi-kondisi seperti itu. Kalau bisa ibunya lah yang mengajak bapak yang bicara. Kalau laki kan lemah ya depan cewek. Nah, jadi kalau bapak-bapak, ibunya bisa melemahkan dia. Aduh pak, ayo pak ngobrol dong kita. Misalnya makan bersama. Ini pernah nggak sekarang orang tua makan bersama di rumah itu? Jangan udah susah kan. Jadi saat paling cerita yang enak itu kan, nyaman itu pada saat makan. Ibarat kata kan berunding itu sambil makan enak ya kan. Nah ya kan, makan cerita gitu. Ya jadi jangan langsung ujuk-ujuk aja ngobrol anak. Ya anak yang belum pernah deket sama bapak kan. Ya, mungkin ada ibu lah memfasilitasi itu. Mungkin ada juga bapak itu pingin sebenarnya, tapi nggak tahu mulainya. Nah, kebanyakan gitu. Gimana tuh pak? Kadang-kadang banyak, iya benar. Kadang-kadang banyak orang tua tuh pingin. Ya. Tapi aku sering dengar cerita kawan sih. Gimana dia memulai ngobrol sama anak itu tiba-tiba udah SMA. Gitu kan, sedangkan dia susah itu, dia tidak terbangun dari kecil kan, tiba-tiba sudah SMA dan dia untuk memulai komunikasi gimana caranya, padahal dia kepingin sekali gitu. Ya artinya begini, kita mungkin tidak perlu berpikiran harus ngomong gitu ya, harus langsung ngomong, mungkin bisa melakukan hal-hal bareng dulu. Kalau anak kelihatan hobi mancing, bareng lah mancing. Ya kan biasanya setelah mancing itu kan nggak usah dulu ngomong-ngomong hal pribadi lah, ngomong tentang hal-hal yang dilakukan saja. Ya, misalnya anaknya suka apa kata yang berenang, ya berenang lah bareng gitu kan. Nah mungkin jangan langsung duduk sini, bapak mau ngomong, nggak bisa gitu. Kita aja udah dari kecilnya udah nggak terbiasa seperti itu, tiba-tiba kamu sini, bapak ingin sampaikan, udah sulit itu. Tapi kalau udah terbangun dari kecil, enak ya, Pak? Enak aja dia datang tuh, Pak, tadi ada gini anak. Mungkin kenapa itu tidak terbangun? Karena mungkin anak punya pengalaman yang tidak kurang menyenangkan juga terhadap ketika dia harus bercerita ke bapaknya. Mungkin tanpa kita sadari, ya ngapain kamu kayak, wah kan ekspresi wajah kita itu beda dengan ibu. Seorang ibu itu beda ya. Ibu tuh seolah-olah menenangkan, tapi kalau bapak tuh seolah-olah menakutkan. Menakutkan, dan kalau bicara itu harus serius. Iya kan? Nah, ini posisi-posisi seperti itu. Ya dilema juga ya bagi seorang laki-laki, karena juga dia dipengaruhi oleh didikan sebelumnya. Karena dia nggak boleh cengeng. Ya, kalau ada yang cengeng, dia kena marah. Atau dia cengeng, dia kena marah. Nanti begitu juga kalau anak kau ini cengeng nih kan. Nah, anak itu kan butuh yang namanya perhatian. Cengeng itu kan punya siapapun. Menangis itu kan punya siapapun, bukan punya perempuan aja. Jadi ini true story, artinya ada ya kan kan jam ini tidak terlalu besar lah Pak ya. Kadang-kadang juga pelaku geng motor tuh kadang-kadang orang tuanya teman kita juga gitu kan. Aku sempat ngobrol sih, bukan ngobrol, dia cerita dan aku hanya mendengarkan. Mereka berpikiran anak ini udah terlibat geng motor ini mau dimasukkan ke pesantren. Nah, terus aku jadi teringat kasus SMA 5 yang miras itu loh Pak. Yang 20 orang lebih miras. Nah, terus aku baca news analisis waktu itu Pak Happy Herman. Nah, kalau yang kemarin Bapak kan ya, yang gitu ya. Ini news analisisnya Pak Happy Herman itu dia mantan kepala sekolah SMA 6, SMP 7, pernah jadi pengawas, dan aku pikir ya benar juga sih. Seperti Bapak dia bilang, ketika ada permasalahan ini semua pengambil keputusan seharusnya duduk bersama. Jangan sampai keputusan yang dikeluarkan tuh salah gitu. Nah, terus juga yang salah. Jadi yang paling saya tangkap itu ketika anak ini dipindahkan sekolah.
Kan yang di SMA 5 kan dipindahkan. Banyak orang bilang di drop out, sebenarnya kan dipindahkan. Dan kepala sekolah kan memfasilitasin itu. Sebenarnya bisa dikatakan bijak, tapi ada juga yang mengatakan itu kurang tepat. Nah, jadi ketika anak itu dipindahkan dari circle-nya atau dipindahkan ke pesantren, misalnya kan ke pesantren atau ke tempat-tempat yang lain. Yang jadi pertanyaan saya waktu itu, ketika anak ini dipindahkan ke pesantren, apakah anak ini akan berubah atau dia malah bikin masalah di pesantren tersebut? Ya. Iya kan? Kalau berubah, berarti alhamdulillah. Kalau ternyata dia malah bikin masalah di situ, Ya artinya kadang-kadang itu bukan dunia dia. Maka kadang-kadang orang ini mainstream yang muncul di masyarakat itu sudah ini masukin pesantren saja, masukin pesantren saja. Nah akhirnya apa yang terjadi, anak-anak itu kabur dari situ, dari pesantren ya. Kadang malah ngerusuh ya Pak. Ya artinya tergantung kekuatan anak itu sendiri bagaimana dia beradaptasi. Kalau dia benar-benar di awal pasti bukan dunia dia kan. Oh, dia harus bangun subuh dan segala macam, menjalankan apa katakanlah tugas-tugas yang begitu banyak, pekerjaan-pekerjaan yang begitu banyak. Anak pesantren lebih berat dari sekolah biasa. Iya, kalau di tempat luar mungkin dia bebas bisa ngobrol sana sini, ini kan nggak, aturan juga cukup ketat. Nah, ketika dia kondisi itu tidak dapat diterimanya, mungkin butuh waktu seminggu 2 minggu, itu dalam pikirannya bagaimana usaha untuk kabur dari situ. Tetapi ketika akhirnya dia menemukan katakanlah teman mungkin di sana ya, teman yang sama ngerti, peduli sama dia, mungkin dia akan dapat bertahan. Jadi seberapa kuat dia beradaptasi tergantung diri dia sendiri, melihat keadaan, dan juga tergantung teman-teman yang ada di sana. Ya. Perlu nggak Pak gini, misalnya terlepas dari sekolah ataupun pesantren. Iya, ya. Nah permasalahan juga begini, Bang Yon. Orang itu kan kadang-kadang dia dipindahkan sekolah ini, seolah-olah sekolah ini penampungan tempat rombongan anak nakal, pesantren juga tempat itu. Jadi makanya itu seringkali bisa terjadi konflik, bisa menjadi tidak nyaman. Tetapi di satu sisi, kalau kita mencoba menganalisis, orang-orang dengan permasalahan yang sama justru kadang-kadang bisa menjadi lebih baik, kompak di sana ya, lebih saling mengerti, saling menerima gitu kan, dengan tipikal-tipikal yang sama, latar belakang yang sama dengan orang-orang yang sebelumnya melakukan hal yang sama, kemudian dia masuk di situ. Mungkin dengan difasilitasi oleh ustadz ya, katakanlah pesantren segala macam, mungkin pemahaman itu akhirnya mereka temukan insight ya bahwa apa yang dilakukan itu salah, itu bisa juga. Perlu nggak gini Pak, misalnya ini anak sudah ketangkap nih, anak-anak pelaku geng motor yang meresahkan itu ketangkap, selainnya orang tuanya dikonseling, anak-anak ini juga dikonseling dan baru ditentukan misalnya, oh ini bagusnya bisa di sini, atau ini bisa di sini, atau ini, nah ini nih yang harus dipenjara anak gitu. Kalau perlu penanganan khusus seperti itu. Kalau kita bicara penjara ya tentu itu kalau kasusnya sudah sangat luar biasa. Misalnya ada yang meninggal tadi, yang mungkin bisa ya anak itu dididik di sana, dibina, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya mungkin bisa. Tetapi kalau kita bicara tentang anak dengan permasalahan, mungkin potensi dia akan melakukan atau akan mencelakai orang lain, nah kita bicara konseling itu pencegahannya ya, pencegahannya. Hingga yang perlu kita cari, gali adalah apa sih yang menjadi keinginan anak. Kalau kita bilang ini pindah sana, masukin sana, sebenarnya apa sih keinginan anak? Kalau nggak didapat itu, kita nggak bisa pernah menyelesaikan masalah apapun. Nah kalau Bang Yoni haus sekarang misalnya, saya sibuk ngasih makan, kasih ini, kasih baju, berarti saya nggak tahu kebutuhan Bang Yon saat ini itu apa sebenarnya. Apa sih masalah Bang Yon sebenarnya? Iya nggak nyambung nanti. Ya malah jadi tertekan, makanan enak tapi pingin minum sebenarnya kan, dikasih baju tapi sebenarnya pingin minum. Nah kita nggak harus gali itu dulu, apa sih keinginan. Oh ternyata dia tuh pinginnya supaya orang tuanya lebih banyak ya, saya temuin juga kayak gitu. Orang tuanya seharusnya ngomongnya jangan begini, orang tuanya seharusnya memperhatikan anaknya. Temuin mereka berdua ini, disatukan di dalam wadah konseling secara bersamaan. Mungkin pertama orang tua dulu, kalau anak kemudian disatukan. Di situ mereka saling mengungkapkan perasaannya. Nah kalau itu clear, dia paham dengan kondisi orang tua juga paham dengan kondisi anak, saya rasa dia akan menemukan jawaban sendiri anak itu. Karena selama ini mungkin tidak pernah temu jawaban. Karena apa? Kita nggak tahu permasalahan dia, maka kita tidak memberi jawaban. Ya kan?
Orang ada masalah dia butuh jawaban dong terhadap masalah dia. Tapi kalau orang tidak tahu permasalahannya, Tidak tahu masalah, iya. dan itu akan berulang terus. Berulang terus. Ditambah dengan permasalahan yang sama, akhirnya ngumpul secara bersama-sama. Ya teruslah berulang. Maka memang harus diakomodir lah semuanya nih. Dari orang tua memang harus bagaimana anak itu merasa nyaman, senang berada di rumah, senang melakukan aktivitas yang positif, komunikasi dibangun, maka anak bisa mengungkapkan semua perasaan ketidaknyamanan, ketidaksenangannya pada orang lain, perlakuan orang lain terhadap dia. Itu akan membuat anak lebih betah. Ya, kalau selama ini kenapa akhirnya dia memilih tempat geng motor? Karena di sana dia menemukan kenyamanan, dia menemukan keamanan, dia menemukan tempat-tempat dia bisa mengekspresikan diri. Artinya geng motor lebih kuat pengaruhnya daripada kita sebagai orang tua, dan geng motor lebih kuat pengaruhnya daripada sekolah selaku pendidikan. Nah ini juga cukup berbahaya sekali. Berarti memang maka anggotanya tidak akan pernah berkurang, nggak pernah habis-habis. Betul. Jadi untuk kasus geng motor ini sebenarnya tidak bisa hanya ditangani oleh 1-2 instansi. Betul. Atau begini juga Bang, bisa diidentifikasi mereka ini ya di konseling lah semua. Artinya kadang-kadang kan kita mengambil orang-orang yang bermasalah saja. Artinya ketika mereka itu dipanggil, diberikan konseling satu-satu, kemudian mungkin orang-orang profesional perlulah didatangkan gitu kan. Jadi mereka dengan orang tuanya dipertemukan. Jangan nanti udah Ibu kembali. Nanti tolong bina anak Ibu. Orang tua mungkin nggak tahu nak bina gimana cara ngebina. Iya, permasalahan anak. Pokoknya tahunya anak ini bermasalah Bu, tolong dibina. Dikembalikan saja begitu. Nah, ini perlu juga mungkin diarahkan dulu nih ke tempat-tempat ya dalam kutip lah rehabilitasi, maksudnya tempat-tempat saling-saling mereka diberikan pemahaman dan konseling bersama gitu. Iya. Benar. Memang ini kompleks. Tapi bukan berarti tidak ada solusi ya Pak ya. Selalu ada solusi. Selalu ada solusi. Jadi yang Bapak ceritakan tadi sebenarnya kalau kita konsisten, semua masyarakat Jambi Indonesia mau bekerja sama, masalah geng motor ini selesai sebenarnya. Selesai. Khususnya untuk ya yang punya kemampuan konseling, guru-guru BK juga dimaksimalkan, orang tuanya juga mau merendahkan diri, jangan cuma mau didengar. Iya Pak ya. Dan mau belajar. Belajar bagaimana memahami anak. Gitu. Atau kita perlu bikin ini Pak, NGO untuk menangani konseling orang tua dan anak bermasalah gitu kan. Enggak, sebenarnya banyak di tempat-tempat yang kayak biro-biro gitu ya, untuk supaya orang bisa saling berkonseling. Cuman mungkin terkendala biaya. Mungkin program-program dari pemerintah perlu juga tuh. Misalnya konseling gratis. Wah, bagi orang tua dan anak. Ya, harus ada yang menggerakkan juga sih. Peran pemerintah sangat penting untuk program-program seperti ini ya Pak ya. Iya. Oke Tribunner, kita udah cukup lama mengupas tuntas tentang geng motor. Kayaknya udah kemana-mana juga Pak. Iya Pak. Termasuk kasus Bang Yon ya. Tribunner sampai di sini. Nggak tahu, mudah-mudahan ada kesimpulan. Berarti mudah-mudahan Tribunner bisa menyimpulkan apa yang kita bicarakan. Iya, mudah-mudahan juga. Harapannya juga yang nonton ini juga tidak hanya menyalahkan anak geng motor itu. Betul. Kalau disalahkan ya nggak bakal selesai Pak. Nggak akan selesai. Mereka justru pingin menunjukkan bahwa kau sudah menganggap aku jahat, maka kau rasakan kejahatan aku. Hati-hati mensugesti anak-anak geng motor ya. Kamu nakal apa segala macam, nanti dia akan berjalan sesuai dengan predikat-predikat yang diberikan terus. Oh saya ini udah memang di predikat nakal. Oh saya ini anak geng motor. Nah itu predikat-predikat seperti itu tuh menjadi sugesti yang akan terus terbangun oleh pikiran-pikiran anak. Iya, betul Pak, betul. Ya Tribunner, sampai di sini dulu bincang-bincang kita kali ini bersama saya Muhammad Yon Rinaldi dan narasumber saya Ridwan. Pak Ridwan yang selalu setia hadir setiap Jumat sore. Iya, demi Tribunner. Demi Tribunner biar memberikan pencerahan pendidikan dan edukasi gratis tentunya Pak ya. Siap. Kalau ke kantor bayar ya Pak. Jam hitungannya. Jam hitungannya ya Pak. Ya enggak lah. Mungkin Tribunner nanti kalau lihat postingan di sosial media kita tuh di hari-hari Jumat berikutnya Pak ya. Kalau tentang tema-tema khusus seperti ini, kalau menarik minat kalian, mungkin kalian bisa mengajukan pertanyaan yang akan kita bacakan di sini. Kayaknya akan lebih interaktif ya Pak. Lebih interaktif dengan pemirsa ya. Iya. Oke Tribunner, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.